what's up guys? Welcome back again with Mimin Tamfan di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini gua ingin menceritakan sebuah film nih, yang mana film ini berjudul Dead Bell, yang merupakan salah satu film horor dari Korea yang dirilis pada tahun 2008 yang lalu, di mana film ini akan menceritakan kisah teror di sebuah sekolah yang meneror 20 siswa dari sebuah kelas khusus. Selain itu, mereka juga terjebak di dalam sekolah tersebut bersama 3 orang guru dan 1 orang satpam, karena rupanya sekolahan tersebut ternyata sudah diisolasi oleh seseorang yang diduga adalah hantu. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk aja ke alur ceritanya. Scene awal dibuka dengan menyorot seorang remaja wanita yang tengah berada di tengah lapangan. Namun anehnya, di lapangan tersebut terdapat banyak bangku sekolah yang tersusun dan terbakar. Lalu ia berjalan di antara bangku-bangku yang terbakar itu. Terlihat juga di sana ada seorang siswi yang tersenyum lalu menghilang. Kemudian remaja itu yang diketahui bernama Kang Ina menyebut dan memanggil seseorang bernama Jiwon. Lalu tak lama, Ina melihat seperti ada sesuatu di dalam tanah. Dengan menggunakan tangannya, Ina mencoba menyilahkan tanah yang menutupi sesuatu itu. Dan tiba-tiba muncul seorang wanita aneh yang berusaha menarik kakinya. Sekuat tenaga, ia mencoba menjauh dan berlari. Tapi ternyata bukan hanya ada 1 orang aneh yang berusaha menangkapnya. Dan ketika dirinya terpojok ini, tiba-tiba ia terbangun dari mimpi. Dan film ini pun dimulai. Kemudian scene menunjukkan di suatu kelas, yang terlihat kelas tersebut akan melaksanakan sebuah ujian. Terlihat juga di sana ada seorang siswa yang tengah mengumpulkan handphone dari seluruh anak kelas tersebut. Namun ada seorang siswa laki-laki yang nampaknya sedang menghubungi ibunya. Ina yang merasa siswa tersebut mengganggunya, mencoba menegurnya dan memintanya untuk keluar jika mau menelpon. Dan dari sinilah terjadi sebuah adu mulut dengan siswa laki-laki tersebut yang tak terima dirinya ditegur oleh Ina. Namun perdebatan ini tak berlangsung lama, karena memang ujian akan segera dimulai. Ketika semua kertas ujian dibagikan dan terlihat seluruh anak di kelas tersebut mulai fokus untuk mengerjakan soal, tetapi terdapat salah seorang siswa laki-laki yang terlihat gelisah dan ketakutan. Selain itu, dirinya juga berhalusinasi seolah ada seseorang yang meminta tolong kepadanya. Lalu tiba-tiba soal ujiannya menampakkan sesuatu. Tentu saja, hal tersebut sangat membuatnya terkejut hingga terjatuh. Salah seorang guru yang diketahui bernama Chang Wook kemudian menghampiri siswa tersebut yang diketahui bernama Cho Bom dan bertanya tentang apa yang terjadi. Kemudian ia menjawab dengan nada ketakutan bahwa ada sesuatu di kertas ujian miliknya. Sang guru yang ingin tahu hal tersebut langsung mengeceknya. Namun dirinya tak menemukan keanehan seperti apa yang ia maksud. Dan untuk menenangkannya, si guru tersebut kemudian membantunya berdiri sambil mengatakan bahwa ia cuma gugup saja dan memintanya untuk rileks. Dan ketika si guru tersebut menggenggam tangannya, ia melihat ada luka sayatan di tangannya. Lalu ia pun menanyakan tentang luka tersebut. Tetapi Chow pun menjawab bahwa luka yang dirinya miliki di tangannya bukan dirinya lah yang melakukan, tetapi dia yang melakukan. Chow pun mengatakan hal tersebut dengan sangat ketakutan dan malah terlihat seperti orang gila. Singkat cerita, Chow pun mulai tenang dan ujian pun tetap berjalan sesuai jadwal. Dan tak lama kemudian, bel pun berbunyi. Namun suara bel tersebut berubah menjadi aneh dan membuat seluruh anak di sana tertawa. Yang rupanya hal itu ternyata ulah salah satu siswa bandel bernama Kang Hyun yang sengaja mengganti bunyi bel sekolahan tersebut dengan musik. Dan karena ulah usilnya ini, dirinya sempat kena marah oleh salah satu guru. Tapi untungnya guru Chan Wook pun datang dan melerai mereka. Kemudian scene berpindah ke ruang rapat guru, di mana para guru itu sedang membicarakan pembentukan kelas khusus yang terdiri dari kumpulan anak-anak cerdas yang akan dilatih secara ketat guna menyambut kunjungan dari sekolah cabang. Sementara itu, Ina dan teman satu asramanya bernama Myung Hoo yang tengah menjemur pakaian mereka di atap asrama wanita tiba-tiba dihampiri oleh Kang Hyun yang singkatnya ia mengajak Ina dan Myung Hoo ke klub. Ia juga memberinya 2 buah tiket masuk. Dari sinilah kita akan diperlihatkan sebuah pemandangan ala-ala ABG pemalu yang menunjukkan bahwa Kang Hyun menyukai Ina. Tetapi Inanya malu-malu.
Kemudian pada hari Jumat 23 Mei, satu hari sebelum dimulainya kelas khusus, seluruh siswa di sekolah tersebut pun berkumpul untuk melihat hasil tes mereka. Terlihat di sana ada beberapa nama yang menduduki peringkat atas, tetapi ketika mereka sedang fokus untuk mencari nama mereka masing-masing, tiba-tiba Choi Bom mulai berhalusinasi. Dan ketika dirinya melihat Ina, tiba-tiba wajahnya berubah, yang mengakibatkan dirinya menyerangnya. Namun aksinya ini mampu ditahan oleh teman-temannya. Dan akhirnya Choi Bom pun dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Lalu di malam harinya, Ina dan Myung Ho pergi ke klub untuk menghadiri ajakan dari Kang Yun. Keesokan harinya, Sabtu 24 Mei, seluruh anak di sekolah itu diliburkan. Tetapi 20 siswa spesial ini memulai kelas khusus mereka. Dan seperti biasa sebelum ujian dimulai, ponsel mereka dikumpulkan. Dan ketika Dong Yuk akan menaruh ponsel tersebut ke ruang guru, tiba-tiba dirinya dipanggil oleh seseorang. Dan karena penasaran, ia pun mengikuti suara yang memanggilnya. Yang ternyata sumber suara tersebut berada di toilet cowok. Ketika ia melihat sesuatu dari arah pelapon, tiba-tiba kakinya terjerat sesuatu, dan sesuatu itu menyeretnya masuk ke salah satu toilet. Dan karena memang saking kuatnya tarikan tersebut, membuatnya tak bisa melawan. Lalu Shin kembali ke kelas yang tengah melakukan ujian bahasa Inggris. Di sini juga ada salah satu siswi yang belum datang bernama Hin Yong. Tetapi seorang guru mengatakan bahwa ia akan segera datang. Dan ketika mereka sedang melihat dan mendengarkan perdebatan dalam bahasa Inggris, tiba-tiba video tersebut berubah dan berganti seorang siswa wanita yang berada dalam sebuah akuarium. Dan ternyata siswi tersebut adalah Hin Yong. Dan karena hal inilah membuat seluruh orang yang ada di kelas tersebut menjadi panik. Kemudian guru wanita itu meminta kepada Ina untuk memberitahu insiden ini kepada guru-guru lain yang ada di kantor. Lalu tak lama kemudian terdengar suara dari pengeras suara di sekolah itu, di mana seseorang itu mengatakan bahwa seluruh siswa atau guru di sana harus menjawab pertanyaan yang dirinya beri dengan benar. Dan jika mereka salah menjawab, maka Hin Yong dan murid-murid lainnya akan mati satu persatu. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa jika ada seseorang yang berani coba-coba untuk keluar dari lingkungan sekolah tersebut, maka mereka akan mati. Para guru yang berada di kantor tersebut berusaha untuk menghubungi kantor polisi, tapi telepon di sekolah tersebut sudah tidak berfungsi karena ternyata sudah ada seseorang yang memutus kabel telepon sekolah. Selain itu, ponsel milik para guru juga secara bersamaan rusak, dan karena hal itulah Chang Wook meminta kepada satpam di sekolah itu untuk mencari cara agar bisa menghubungi polisi. Sementara itu, dirinya dan siswa di ruang guru tersebut pergi kembali ke kelas mereka. Tetapi dari sini situasi mulai memburuk ketika air mulai mengisi akuarium tersebut. Lee yang merupakan salah satu guru di sekolah itu mencurigai hal ini ulah Kang Yun karena dirinya menemukan keanehan di ruang kontrol di sekolah tersebut. Namun emosinya ini dapat dilerai oleh guru lain karena memang tidak ada bukti valid yang menunjukkan bahwa kejadian ini adalah ulah Kang Yun. Dan di tengah perdebatan ini, tanpa mereka sadari, Hyeong ternyata sudah tewas tepat pukul 10.44 pagi karena air telah menenggelamkannya. Dan situasi ini membuat Lee memberanikan diri untuk keluar dari lingkungan sekolah dan menuju telepon umum yang berada di seberang jalan. Dan karena memang tak ada pilihan lain, akhirnya ia pun pergi. Tetapi aksinya ini memicu para siswa untuk mengikuti sang guru keluar dari sekolah tersebut, yang menyebabkan kegaduhan di dalam kelas itu. Tetapi ketika mereka akan pergi dari gedung sekolah, tiba-tiba Lee kembali dengan bersimbah darah. Tentunya, melihat sang guru mendapatkan luka yang sangat parah akibat menghiraukan peringatan orang misterius itu, membuat seluruh siswa lain pun mengurungkan niatnya. Dan di saat menjelang ajalnya ini, Lee sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Terlihat jelas dari tatapan matanya yang sangat menyorot tajam. Tetapi dirinya yang memang sudah mengalami luka yang sangat parah itu akhirnya tewas sebelum ia memberitahu apa yang ia tahu.
Dan di saat bersamaan juga, tiba-tiba bel sekolah berbunyi. Dan lagi-lagi, suara orang misterius itu memperingatkan sekali lagi untuk tidak keluar dari lingkungan sekolah. Ia juga melanjutkan permainan tanya jawabnya, di mana ini sudah memasuki pertanyaan kedua. Tetapi sebelum memulai permainan, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang kesakitan, yang ternyata itu adalah suara dari Dong Hyuk. Kemudian suara misterius itu mengajukan beberapa pertanyaan sambil menyiksanya, di mana inti dari pertanyaan itu memerintahkan Dong Hyuk untuk mengakui dosanya. Dan Dong Hyuk pun hanya menjawab bahwa ibunya lah yang terlalu serakah. Selain itu, ia juga meminta tolong untuk tidak dibunuh. Setelah mengakui kesalahannya, suara misterius itu memulai permainannya, di mana ia menyuruh seluruh orang yang ada di sana untuk pergi ke gedung auditorium dan meminta kepada mereka untuk menyusun sebuah kalimat Cina dari teka-teki, dosa, dan keserakahan. Di sini seluruh orang di sana saling bekerja sama. Para murid mencoba menemukan huruf Cina itu, sementara Ina dan Changwook mencoba menganalisa dari teka-teki yang diberikan, di mana kalimat ibu menjadi serakah berubah menjadi ia tidak puas dengan nilai anaknya. Ketika mereka sedang berusaha memecahkan teka-teki tersebut, ternyata Dong Hyuk sedang mengalami sebuah penyiksaan, di mana dirinya diikat dan diletakkan di bawah lilin yang terus menetes ke tubuhnya. Sementara itu, akhirnya Ina dan Changwook berhasil memecahkan maksud dari teka-teki tersebut. Lalu mereka segera memberitahu seluruh murid di sana tentang apa kalimat yang harus mereka susun, di mana kalimat tersebut bertuliskan puas dan berhenti, tidak ada bahaya yang menunggu. Dan ketika mereka sedang mencari dan menyusun kalimat tersebut, sayangnya mereka terlalu lama untuk memecahkan teka-teki tersebut. Dan mayat Dong Hyuk pun terjatuh dari atap dengan kondisi yang mengerikan. Dan ketika para murid ini sedang ketakutan, ada seorang siswi yang mengatakan bahwa salah satu teman mereka bernama Jiwook menghilang. Dan dari perkataan tersebut, Ina mulai menyadari sesuatu. Dan kemudian ia keluar dari tempat itu dan disusul oleh Kang Hyun, yang rupanya Ina pergi menuju ruang komputer. Dirinya mengecek kembali daftar peringkat teratas dari sekolah tersebut, yang rupanya semua murid yang tewas ternyata berurutan berdasarkan peringkat mereka. Dan kemungkinan setelah Jaewook terbunuh, berikutnya adalah sahabatnya, dan setelah itu dirinya. Sementara itu, beberapa siswa yang berada di ruang auditorium mulai membuat rencana untuk pergi dan bersembunyi ke asrama, di mana mereka pergi dari situ dengan alasan ingin pergi ke toilet. Dan setelah kembalinya Ina dan Kang Hyun, mereka tidak menemukan sahabatnya di sana, yang rupanya Myung-ho ikut bersama beberapa siswa tersebut bersembunyi di asrama. Sementara itu, mereka juga memberitahu informasi yang mereka temukan ke guru yang ada di sana, dan mengatakan bahwa korban selanjutnya adalah Myung-ho. Kemudian Changwook mengumpulkan anak-anak yang masih ada di sana, dan kemudian dibagi menjadi dua grup untuk mencari Myung-ho dan anak-anak yang belum kembali dari toilet. Sementara itu, anak-anak yang memang bersembunyi di dalam asrama wanita tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang menggedor-gedor pintu asrama. Dan akibat gedoran dan dobrakan yang sangat keras tersebut membuat sebuah lubang pada pintu, yang membuat salah satu dari mereka berusaha untuk melihat siapa yang telah menghancurkan pintu tersebut. Dan ketika ia akan melihat pintu itu, tiba-tiba kepalanya ditarik oleh seseorang yang mengakibatkan kepanikan dari seluruh anak yang ada di sana. Dan secara kebetulan, Ina dan anggota kelompoknya melihat ada cahaya lampu dari kamar asramanya, dan mereka pun langsung bergegas menghampirinya. Sesampainya mereka di sana, para anak-anak tersebut ternyata sedang diserang oleh sesosok makhluk. Namun hal tersebut tak berselang lama sampai serangan itu berhenti, dan untungnya sahabat Ina berhasil selamat karena dirinya tak beranjak dari kamar asrama. Sementara itu, kelompok yang dipimpin oleh Changwook menemukan sebuah kelas yang ternyata itu adalah permainan berikutnya,
Di dalam kelas tersebut juga terdapat sebuah komputer yang terpassword. Dan untuk membuka password dari komputer itu, mereka harus memecahkan teka-teki yang sudah si pelaku berikan, di mana si pelaku ini memberi instruksi untuk membuat kalimat dengan nomor dan surat. Kemudian memasukkan password yang sudah mereka pecahkan ke dalam komputer. Di sana juga tersedia clue berupa angka, huruf, dan gambar di papan tulis. Di sini Chang-wook berusaha keras untuk memikirkan maksud dari semua ini, hingga dirinya teringat sesuatu di mana maksud dari teka-teki ini membentuk sebuah kalimat yang artinya hangat, musim semi, ingat auditorium. Kemudian para murid tersebut segera memasukkan password dengan kalimat itu. Dan ketika komputer tersebut berhasil dibuka, muncul video Jae-wook yang sudah tewas. Selain itu, terlihat juga ada sesosok makhluk aneh di dalam video tersebut, yang tentunya membuat seluruh murid yang ada di sana berlari ketakutan. Dan ketika mereka pergi dari ruang kelas tersebut, secara kebetulan mereka bertemu kembali dengan kelompok Ina. Singkat cerita, setelah mereka berkumpul, kemudian mereka beristirahat di dalam sebuah kantin sekolah. Terlihat juga Chang-wook yang sedang memarahi anak-anak yang memisahkan dirinya. Lalu pembicaraan berubah dan membahas tentang pertanyaan teka-teki terakhir tadi. Dan dari sini Ina menangkap maksud dari musim semi dan auditorium, di mana kalimat tersebut mengingatkannya pada seorang sahabatnya bernama Jiwon yang tewas bunuh diri pada musim semi di ruang auditorium. Dan kemudian cerita pun mundur ke belakang dan membahas tentang Jiwon yang merupakan sahabat dekat Ina. Selain itu, ternyata Jiwon ini adalah siswi terpandai di sekolahan tersebut, di mana dirinya selalu mendapatkan peringkat pertama. Tetapi pada pengumuman ujian selanjutnya, tanpa terduga, peringkatnya turun dan dirinya hanya mendapatkan peringkat 6, yang tentunya membuatnya sangat sedih. Karena dengan menurunnya peringkat ini, bisa menyebabkan sekolah tidak akan memberinya beasiswa. Dan lalu keesokan harinya, tepat di musim semi, Jiwon ditemukan bunuh diri di dalam gedung auditorium. Dan dari kisah tersebut, seluruh murid yang ada di kantin itu mulai berspekulasi bahwa semua kejadian ini adalah ulah hantu Jiwon yang ingin balas dendam. Namun, argumen tentang hantu tersebut disangkal dengan tegas oleh Chang-wook dengan mengatakan bahwa tidak ada hantu. Tetapi Ina meyakini bahwa semua kejadian ini pasti ada hubungannya dengan kematian Jiwon. Lalu tak lama kemudian, bel sekolah tersebut kembali berbunyi, yang artinya permainan teka-teki berikutnya akan segera dimulai. Chang-wook yang tampaknya sudah tak tahan lagi dengan semua permainan ini, memutuskan untuk menghadapi seseorang di balik semua ini sendirian, di mana dirinya membawa sebuah kunci ledeng dan pergi untuk mencari pelaku. Tetapi sebelum ia pergi, dirinya meminta kepada Ina dan Kang Yun untuk mendampingi guru Choi dalam memecahkan teka-teki berikutnya. Sementara untuk murid lainnya diminta untuk tetap tinggal di ruang kantin. Singkat cerita, guru Choi dan lainnya berhasil menemukan teka-teki berikutnya, yang sepertinya teka-teki ini semakin sulit karena di sana mereka harus menyusun sebuah kalimat dari sebuah puzzle. Dan setelah mereka menyusun puzzle tersebut dengan susah payah, akhirnya puzzle tersebut membentuk sebuah kalimat baru yang artinya, aku tahu siapa yang membunuhku, kemarahanku akan terus berlangsung, hadapilah kenyataan. Dan dari sini semakin jelas bahwa hal ini sangat berhubungan dengan kasus bunuh diri Jiwon. Dan setelah menyelesaikan teka-teki tersebut, mereka pun pergi dari tempat itu. Tetapi ketika mereka menaiki tangga, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Chang-wook yang seperti akan menyerang mereka. Yang rupanya Chang-wook telah bertemu dengan sosok misterius itu. Maka dari itulah dirinya terlihat sangat waspada. Dan ketika mereka saling bertemu ini, tiba-tiba mereka mendengar suara timer. Lalu mereka mengikuti sumber suara tersebut. Dan setelah sampai, betapa terkejutnya mereka ketika melihat mayat Song Ji yang berada di pengering mesin cuci dengan kondisi yang sangat mengerikan. Singkat cerita, ketika mereka sedang beristirahat, Chang-wook menanyakan sesuatu kepada Kang Yun tentang bagaimana cara dirinya merubah suara bel sekolah selama ujian. Yang rupanya hal itu dirinya lakukan di ruang PA, di mana ruang PA sendiri adalah sebuah ruang keamanan gedung sekolah tersebut yang memang menjadi kontrol dari setiap perangkat, mulai dari CCTV, panel listrik, dan saluran telepon. Dan dari sini mereka pun memutuskan untuk pergi ke ruang PA tersebut. Sementara itu, Myung-ho yang sekarang berada di ruang kantin bersama murid-murid lain yang tengah tertidur, tiba-tiba dibekap dan diseret oleh seseorang. Ketika Ina dan yang lainnya sampai ke ruang PA,
mereka menemukan ternyata memang benar ruang itu digunakan pelaku untuk mengawasi kegiatan para siswa dan juga guru. Selain itu, Kang Hyun juga menyadari bahwa ada sebuah jalur kabel yang mengendalikan seluruh audio visual di ruang auditorium dan seluruh kelas. Lalu mereka pun berinisiatif untuk menjebol tembok tersebut dan mengikuti jalur kabel itu. Singkat cerita, ketika mereka sedang mengikuti kabel tersebut, mereka bertemu dengan Choi Bom yang sedang meringkuk ketakutan. Dan ketika mereka mendekatinya, tiba-tiba Choi Bom menyerang Ina dan berusaha untuk menikamnya. Tentunya hal tersebut berhasil dicegat oleh Kang Hyun. Tetapi sayangnya justru dirinya lah yang harus menerima tusukan tersebut. Dan ketika Choi Bom mulai mendekati Ina, secara brutal, Chon Wook memukul kepalanya hingga ia tewas. Sementara itu, Ina yang menghampiri Kang Hyun yang sekarat itu tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan di tengah kesedihan ini, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan. Lalu mereka pun menuju sumber suara tersebut dan menemukan sebuah ruangan. Tetapi ruangan tersebut terkunci dengan sebuah password dan sebuah teka-teki lagi di sampingnya. Chan Wook yang memang sudah sangat emosi dengan semua ini berusaha untuk mendobrak pintu tersebut, tetapi Choi memintanya untuk tenang. Selain itu, dirinya juga berusaha keras untuk memecahkan pertanyaan tersebut agar dapat menemukan kode untuk membuka pintu itu. Dan didapatlah sebuah kombinasi angka di mana setiap angka tersebut menunjukkan kehadiran Jiwon di sana. Di mana kombinasi tersebut adalah angka 1 yang merupakan peringkat Jiwon, 3 yang merupakan kelas Jiwon, dan 20 yang merupakan nomor absen Jiwon. Dan setelah pintu tersebut terbuka, mereka dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang cukup mengerikan, di mana tempat itu adalah tempat tewasnya Heng Yong. Selain itu, terlihat juga Myung Ho yang tengah tergelantung di sana. Melihat hal tersebut, mereka pun berusaha untuk menurunkannya. Akan tetapi, sebelum mereka berhasil menurunkannya, tiba-tiba ada seorang wanita menarik Myung Ho ke atas. Lalu Ina dan Choi melontarkan pertanyaan tentang alasan dirinya membunuh para murid-murid di sekolah tersebut. Tetapi bukannya menjawab pertanyaannya, sosok mengerikan itu malah memutus tali yang mengikat Myung Ho, sehingga menyebabkan Myung Ho terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu. Sementara itu, Chang Wook berinisiatif untuk mengejar sosok tersebut. Dan ketika dirinya berhasil keluar dan menuju atap gedung, tiba-tiba sosok tersebut berusaha menikamnya. Tapi untungnya ia dapat menghindari dan menyerang balik sosok itu. Yang ternyata sosok wanita tersebut adalah ibu dari Jiwon yang berpura-pura menjadi sosok hantu anaknya untuk membalaskan dendam sang anak. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, seluruh siswa dan juga para orang tua dari anak yang terbunuh melakukan sebuah peringatan di gedung auditorium. Tentunya semua orang di sana merasa sangat sedih dengan kepergian kawan dan anak mereka. Sementara itu, Ina yang merasa tidak kuat berada di ruangan tersebut memutuskan pergi dan keluar menuju atap sekolah. Dan sesampainya ia di sana, dirinya menemukan sebuah buku yang ternyata buku tersebut adalah milik Jiwon. Saat Ina membuka buku itu, dirinya menemukan sebuah foto Jiwon dan kedua orang tuanya yang sepertinya wajah dari ayah Jiwon sangat familiar baginya. Dan tiba-tiba dirinya dibekap oleh seseorang. Setelah itu, ia dibawa ke sebuah ruangan lalu diikat di sebuah kursi. Selain itu, ternyata orang tersebut juga sudah menyadap audio di ruang auditorium. Lalu ia berkata kepada mereka melalui pengeras suara tentang bagaimana perasaan mereka kehilangan anaknya. Ia juga mengatakan bahwa rasa sakit yang mereka rasakan sekarang pernah dirinya rasakan. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya adalah ayah dari Jiwon. Selain itu, ternyata ayah Jiwon juga telah menutup semua pintu keluar dari gedung tersebut. Dan bukan hanya itu saja, ternyata ia juga telah memotong selang gas yang ada di gedung itu, yang membuat semua orang di sana menjadi panik. Dan kemudian dirinya melontarkan sebuah pertanyaan terakhir dari sebuah kejadian yang terjadi 2 tahun yang lalu saat musim semi. Selain itu, dirinya mengatakan bahwa putrinya bukan tewas bunuh diri, melainkan tewas karena dibunuh seseorang. Dirinya yang memang sudah menyadap seluruh ruangan tersebut, kemudian memutar sebuah video saat seseorang tengah mencekik anaknya.
di mana orang tersebut memakai sebuah gantungan kunci yang tergantung di pinggangnya. Setelah video tersebut selesai, ayah Jiwon kemudian menanyakan tentang siapa identitas orang yang memakai gantungan kunci itu. Ia juga meminta kepada orang yang berada di video tersebut untuk maju ke depan, sambil mengancam jika tidak ada yang mengaku, maka ia akan membunuh semua orang di sana. Dan lalu sebuah kenyataan pun terungkap, di mana cerita kembali mundur ke belakang dan menyorot Jiwon yang tengah melihat salah seorang guru yang tengah membocorkan soal ujian kepada para orang tua murid. Dan ternyata guru tersebut adalah Changwook. Jiwon yang sudah mengetahui hal tersebut merasa kecewa kepada guru itu. Yang singkatnya, kemudian ia meminta secara baik-baik kepada Changwook untuk mengambil kembali soal ujian itu dari para orang tua murid. Tetapi Changwook mengatakan bahwa hal itu tidak bisa dirinya lakukan. Mendengar hal itu, kemudian Jiwon mengatakan bahwa ia akan melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah. Dan karena takut akan hal itu, Changwook pun menjadi hilaf. Lalu ia pun mencekik Jiwon hingga tewas. Tapi sebelum ia tewas, dirinya sempat menghidupkan kamera miliknya yang merekam semua kejadian itu, walaupun hanya terlihat pinggangnya saja. Selain itu, ternyata aksinya ini juga disaksikan oleh Choi Bom yang kebetulan berada di sana. Tetapi dirinya tak berani mengatakan hal ini kepada siapapun, yang membuatnya merasa bersalah. Dan karena hal itulah membuat psikologisnya terganggu, yang menyebabkan ia sering berhalusinasi tentang Jiwon. Sementara itu, Changwook yang merasa seluruh rahasianya terbongkar mulai menjadi gila. Dirinya juga sempat mengambil sebuah kampak yang ada di gedung tersebut, lalu menyerang orang-orang sambil mengatakan, "Kenapa harus aku? Aku tidak melakukannya sendirian. Kalian yang membuatku seperti ini." Lalu aksinya ini terhenti ketika dirinya melihat wajah para muridnya mulai ketakutan. Dan tak lama kemudian, satpam dari sekolah tersebut menghampirinya. Lalu secara tak terduga, si satpam ini langsung menikamnya dengan sebuah pisau, yang rupanya dia adalah ayah Jiwon. Dan dengan sebuah kampak yang dirinya ambil dari Changwook, ia pun menebasnya hingga tewas. Tetapi sebelum tebasan terakhir yang akan membunuhnya, Changwook mengatakan perkataan maaf kepadanya sebagai tanda penyesalannya karena telah membunuh putrinya. Dan lalu kita akan ditunjukkan kehidupan keluarga Jiwon, di mana ia ini sangat akrab dengan ayah dan ibunya. Tetapi karena memang usaha ayah Jiwon mengalami kebangkrutan, membuat keluarga itu banyak terlilit hutang. Dan karena hal itulah yang memotivasi Jiwon untuk mendapatkan beasiswa demi meringankan beban keluarganya. Tetapi malah dirinya tewas terbunuh. Dan di saat pemakaman sang anak ini, tiba-tiba para debt collector datang ke rumah pemakaman Jiwon dan mengacaukan semuanya. Dan karena hal itulah ayah Jiwon menjadi sangat emosi dan lalu membunuh para debt collector tersebut. Dan setelah itu, ia pun melamar kerja di sekolahan anaknya sebagai petugas keamanan. Dan dari sinilah ia mulai merencanakan semua balas dendam ini. Dan di ending film ini, terlihat pengumuman peringkat ujian yang menunjukkan bahwa sekarang yang menduduki peringkat pertama adalah Kang Ina. Yang memang ia ini seharusnya menjadi siswa terbaik jika tak ada murid lain yang membeli soal ujian. Dan film ini pun selesai dengan ending yang sangat ironis dari sebuah keserakahan para orang dewasa. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika gua ada salah, gua minta maaf dan sampai jumpa di next video.